Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin bertanya. Akhir-akhir ini sering muncul pandangan yang mendiskreditkan pondok pesantren. Seolah-olah pesantren itu tempat yang kotor, jorok, dan tidak terurus, bahkan santri-santrinya sampai korengan. Padahal di sisi lain pesantren adalah tempat lahirnya para ulama dan penjaga akhlak umat. Bagaimana seharusnya kita menyikapi pandangan negatif seperti ini? Dan apa yang bisa dilakukan oleh pihak pesantren agar bisa menunjukkan citra yang baik terkait hal tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita harus bisa memahami antara sebuah kenyataan dan harapannya. Kalau bicara harapannya ya nggak begitu dong. Seharusnya pesantren kan bersih dan sebagainya. Cuman pada kenyataannya memang ada pesantren yang kumuh. Cuman kita harus tahu sebab kumuhnya apa. Ya karena orang kaya yang nggak peduli. Sehingga kiainya Masya Allah, kiai itu sambil dia itu ngajar, dia itu kerja jadi tukang batunya loh ya ustadznya itu. Orang kaya muslimnya ada di mana ini? Kan begitu. Ini kiai, ustadz kita menemukan seorang kiai angkat batu dia. Keringetan dia ustadznya. Sehingga begitu banyak santri yang datang, dia pengen yang penting rampung saya, yang penting belajar daripada tidak. Ya pengennya nggak seperti itu mereka. Bukan disengaja mengumuh-ngumuhkan diri, nggak ada itu. Dan betul kita menemukan pondok kumuh, kemudian kolamnya kolam bersama, kalau kudisin bersama dan sebagainya. Ya nggak mau kudisan sebetulnya. Ini pertanyaan menarik sekali untuk menggugah semuanya. Di mana Anda? Gitu loh. Anda orang Muslim loh ya. Ayo kita menjadi orang kaya di akhirat. Mana pondok-pondok itu kita perhatikan. Ayo, sudahlah. Saya akan sisihkan rezeki Anda, bismillah. Tidak boleh ada pesantren kumuh. Saya bertanggung jawab. Itu dahsyat, hebat. Dimana kenyataannya begitu. Kita melihat pondok kalau kudisin semuanya. Kolamnya kolam bersama, satu kudis, korek, kubannya. Tidak semuanya bisa pakai shower sebagian pondok. Memang ada sebagian pondok dibikin serapi mungkin. Tapi tidak kita pungkiri adanya pondok kumuh. Teman kumuhnya bukan sengaja karena nggak ada dana. Dan memang juga ada mungkin hanya ustadz mengayakan dirinya, pondoknya tetap nyungsip. Itu lain cerita, bukan itu tuh yang kita bahas. Memang ada pondok, kita menemukan kiai yang Masya Allah. Ikut kerja jadi tukang batu, pakai angkat-angkat semen dan sebagainya. Nah ini yang perlu jadi perhatian bersama. Nah, kalau bicara harapan ya memang seharusnya nggak seperti itu dong. Muslim harus tampak istimewa, mewah dong, bersih, sekolahnya keren, bersih, hebat dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita berkumuh-kumuh ria, pakai baju compang-camping, enggak. Kalau memang punyamu baju compang-camping, syukuri itu saja. Bukan berarti Anda orang kaya cukup lalu gayanya bajunya dirobek. Ustadz tasawuf, bajunya dirobek, kumuh, dilecekin, direndam di pelumpur biar jelek, ya, biar tampak dia tawadu. Bukan itu. Kalau memang Anda tidak punya baju kecuali itu lain cerita. Nabi senang umatnya yang tampak kuat, bersih, wibawa. Seperti itu. Pesantren ya berwibawa kalau bisa. Maka kami gugah, Anda ada di mana, ya Allah? Jangan surga hanya dimiliki oleh kiai-kiai yang pondoknya kumuh itu. Dia serius beliau. Beliau serius, Masya Allah. Makannya dengan santri kadang-kadang, Masya Allah. Sampai rumahnya pun gak sempat dibangun kadang. Allah. Kalaupun bangun, biasanya orang yang bangunkannya, barangkali begitu. Lalu Anda di mana? Ini kesempatan bagus di pertanyaan semacam ini. Memang banyak kita menemukan pesantren-pesantren. Dan sampai suatu ketika saya masuk pesantren, saya ingin ke toilet. Sampai bingung dia masukkan ke toilet mana. Loh kenapa? Di mana saja? Jangan di situ. Jangan di situ. Tidak boleh lagi, jangan di situ. Tidak, saya mau di situ. Ternyata betul, memang betul. Kamar mandinya sangat tidak layak, sedih. Sampai kami berpikir, apakah di sini ada orang yang punya harta? Nah, ini harus jadi perhatian bersama. Jadi kenyataan memang banyak pesantren semacam itu, tapi itu bukan dengan sengaja. Karena memang kurangnya biaya. Mohon maaf sekarang jangankan kok sampai pesantren. Madrasah diniyah di kampung-kampung, lihat. Dengan genteng yang kalau jatuh nggak bisa dinaikkan lagi. Toiletnya seperti apa? Nggak ada pintu. Kalau ada pintunya, pertama kali bangun pintu, kalau pintu rusak nggak bisa benahi lagi. Nggak ada dana. Ustadznya dikasih berapa coba? Ustadz di kampung. Dia bukan dikasih gaji. Kadang hanya dikasih sabun. Kita akan merendahkan kekumuhan. Karena memang keadaannya semacam itu. Kita sedih seharusnya berpikir. Anda yang kaya mikirkan.
Jangan hanya mengkritik, ya pesantren gaya kumuh. Memang mohon maaf, Ustadz di kampung kita menemukan kalau musim panen dia ikut memanen padinya orang untuk mendapatkan bagian. Sehingga nanti bergagas, berkopo-kopo untuk bisa ngajar agar tidak telat. Begitu kerjanya, pagi kerja, sore ngajar, pagi kerja, sore ngajar, pagi kerja, sore ngajar. Lah orang begini akan bangun gedung megah, ya nggak mampu mereka. Sudahlah, itu adalah PR bersama. Kebetulan kami sampaikan kepada Anda. Hei kaya, orang kaya, jangan sampai Anda kaya di dunia, di akhirat Anda melarat. Perhatikan madrasah diniyah di kampung-kampung. Di madrasah ustadz kiai Anda, kiai kampung Anda. Yang selama ini mendidik Anda, mengajari Anda ngaji, anak-anak Anda. Waktu abah Anda wafat, beliau yang ngurusi. Perhatikan, sekarang perlu kembali ke madrasah diniyah itu. Pesantren-pesantren di daerah-daerah yang Masya Allah, Subhanallah. Ngeliwatnya tuh Masya Allah, ngeliwatnya hanya sekedar begitu kayu begini. Mandinya Allah. Kadang sampai begitu sederhananya di sungai. Mandi di sungai dan sebagainya. Nggak ada toilet, nggak ada hammam. Buang air di situ. Itu kenyataan. Tapi harapannya nggak semacam itu. Kami ingin mengingatkan, Anda boleh mengkritik, tapi Anda harus jangan hanya pandai mengkritik, ikut membangun dong. Kritik penting untuk buat sebuah perubahan. Kenapa kok pondok Islam begini? Ya sudah, saya tidak terima dong Islam begini. Harus bangkit. Anda, ayo. Indah ya kalau begitu. Indah. Benar kita menemukan kiai-kiai di kampung, ustadz-ustadz di kampung, ustadz tulus. Dikasih duit berapa per bulan? Saya tanya kepada salah satu seorang yang ngurusi madrasah diniyah, dikasih berapa uang per bulan? Kalau ada kadang 100, kadang 200. Apa? 100, 200. Kadang pernah nggak ada, hanya dibelikan sabun saja. Allah. Ini wali yang tersembunyi. Wali tersembunyi. Ngajar sesuatu yang sangat mahal, ilmu keselamatan di akhirat. Ilmu agama, bayangkan. Bukan ngajar ekonomi, bahasa Inggris, matematik, fisika. Bukan. Ilmu akhirat. Bayangkan. Cuma dapat sebegitu. Kadang tidak dapatkan apa-apa. Allah. Subhanallah. Ayo bangkit Anda semuanya. Dan kami serukan Anda untuk peduli pada madrasah diniyah di kampung-kampung Anda. Kami tidak bicara, mohon maaf, al-bajah ada. Tapi kami tidak bicara al-bajah. Tapi kami bicara, Anda semua peduli dengan yang di kiri kanan Anda. Termasuk dimulai dari toilet dibenahi. Supaya anak-anak gadis yang sudah mulai gede, kalau lagi ngaji, pengen ke toilet, ada tertutup, aman, syar'i. Jangan sampai tidak terhormat. Di antaranya semacam itu. Termasuk yang hari ini gerakan bersama al-bajah kan ada. Kalau ada madrasah diniyah yang serba kekurangan dan sebagainya, bisa diskusi dengan tim, namanya tim apa, Tobi Tosi, toilet bersih, toilet syar'i. Kita mulai dari situ dulu, nanti ditinjau tempatnya barangkali, kemudian ada dana, jika ada dana akan dibantu. Biarpun bukan pondok kita, bukan. Pondok kita juga untuk al-bajah, juga untuk semuanya kok. Kalau ternyata ada madrasah diniyah sebuah kampung, Anda bisa kok diskusi dengan tim di sini. Gimana ada madrasah runtuh, santrinya banyak dan sebagainya, membahayakan gentengnya, kayaknya takut rubuh bangunannya. Bisa diskusikan bersama. Itu saja. Jadi betul yang disampaikan tadi, pertanyaannya benar. Ada kekumuhan, kurang, kudis dan sebagainya. Baru-baru lihatkan dokter untuk bisa memeriksa dan sebagainya. Masya Allah. Beli salep aja nggak mampu mereka ada. Nah itu saja. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi orang yang akan bergerak untuk mengentas kekumuhan tersebut. Jika Anda fakir, semoga Allah kayakan Anda. Yang sudah kaya diberi kesadaran sehingga Anda menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat. Untuk membangun kejayaan. Pesantren, madrasah. Jaya di dunia hingga di akhirat. Nanti Allah alam bisawab. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.